Sama Ketua Forum Masyarakat Peduli Kali Jambe, Bapak Syadik Helmi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Syadik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syadik, sebelumnya kami menerima informasi melalui Instagram kami, ada beberapa foto ini gambar sampah yang menumpuk di crossing tol kilometer 19 Jatimulya. Memang benar seperti itu Pak Syadik ya? Betul, benar sekali. Ya, sampai saat ini memang masih seperti itu apa sudah memang ada pengerukan ini Pak? Belum ada sama sekali. Memang seperti itu adanya. Sampai saat ini belum ada pengerukan atau belum ada pengangkutan sampah dari badan air. Ini mulai dari kapan Pak? Jadi kalau saya perhatikan itu sebenarnya sampah mulai menumpuk di sana itu di akhir Agustus atau awal September. Awal September ini. Karena kemarin sempat terjadi kan kita mulai pengerukan dari dana Bankeu Jabar oleh SDA Kabupaten Bekasi tanggal 9 September pengerukan. Nah di situ juga ketika kita survei lokasi di sana itu udah ada sampah dan sudah diketahui sama OPD setempat atau pemerintah setempat lah, baik camat ataupun lurah. Tapi memang saat itu belum begitu banyak, tapi sekarang ini udah cukup banyak sekali sampahnya, bahkan sampai diliput sama media nasional juga ya. Kemudian kemarin di 23 Oktober itu saya ingat sekali itu FIFA bahkan membuat liputan khusus Pulau Sampah. Liputan itu hampir 40 menit tuh liputan dia. Bisa dibuka tuh di kanal YouTube. Iya, Pak, kan sebelumnya Pak Syadik juga menginformasikan kepada Dakta ada pengerukan Pak ya. Nah ini sebenarnya pengerukan yang sebelah mana itu Pak? Soalnya ini masih ada lagi sampahnya. Iya, jadi pengerukan ini pengerukan sedimentasi perbatasan kabupaten dan kota. Harapannya nanti sepanjang 4,2 km sampai seberang tol sampai sampai dengan rel kereta. Tetapi saat ini pengerjaannya masih di sebelum crossing tol, baru sekitar totalnya itu kalau dari crossing tol perbatasan kabupaten kota sampai dengan crossing tol itu sekitar 1,8 km, kemudian dari crossing tol sampai dengan RPH itu mungkin sekitar 200 atau 300 meter, jadi itu sekitar 2,1 km. Sekarang itu baru pengerjaannya sekitar mungkin sekitar 1 km. Nah, sementara si RPH ini, sampah yang ada di RPH ini itu di seberang crossing tol, di seberangnya, jadi belum sampai ke titik tersebut. Dan yang dinormalisasi adalah sedimentasi, pengangkutan sedimentasi, jadi tanah-tanah yang ada di badan kali itu yang diangkut, yang dicoba dinormalisasi. Nah, sementara yang di dekat RPH, karena kondisi medannya, ada bangunan liar, saya sebut aja ada bangunan liar di sana yang tidak bertanggung jawab yang menghalang alat berat untuk turun ke bawah. Saya kemarin ngobrol sama tim DLH Kabupaten Bekasi. Tim DLH Kabupaten Bekasi itu kesulitan untuk turun ke bawah karena alat beratnya nggak bisa turun ke bawah karena ada bangunan liar itu. Nah itu dibiarkan bangunan liar itu. Makanya ketika terjadi penumpukan sampah di sana pada bingung. Seharusnya ya bangunan liar itu udah jelas, bangunan liar itu berdiri di tanah bukan haknya, sehingga sifat syaratnya kali atau badan air itu kan ada sempadan. Sempadan ini digunakan untuk perawatan kali, sama seperti halnya ada jalan inspeksi Kalimalang di sebelah Kalimalang, karena jalan itu digunakan untuk kalau sesuatu waktu untuk merawat si kali tersebut. Nah ini nggak ada. Itu yang disayangkan sekali, dan itu sudah diketahui dari akhir Agustus atau kemarin yang saya sebutkan awal September ketika ada mulai proyek pengerukan dan situ sudah banyak sampah, tapi sama sekali tidak ada inisiatif atau tidak ada upaya yang dilakukan
untuk mengkoordinasikan hal tersebut supaya sampahnya bisa diangkut. Ini kan bukan hal yang kita tidak membangun gedung pencakar langit di atas rawa gitu. Iya. Kita tidak membuat roket. Kita hanya mengangkut sampah, dan itu dengan akal sehat sudah tahu caranya. Tinggal bagaimana nih para pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan koordinasi untuk melakukan itu. Misalnya hanya koordinasi saja, yang sangat disayangkan sekali itu belum dilakukan. Kalau koordinasi sudah disampaikan ke sana ke sini, ya oke. Tapi yang kita butuhkan itu adalah action, bukan wacana gitu loh. Iya. Pak, ini kan sudah hujan ya Pak ya, masuki musim hujan. Nah, bagaimana betul. ini Pak? Nah, ini Mbak Ulfi. Jadi setiap, ini kemarin 2 hari yang lalu ya hujan ya. Kemudian beberapa hari lalu juga hujan lebat. Setiap hujan yang dilakukan warga apa? Warga tuh dari Mutiara Gading, kemudian dari PTI, itu melihat aliran air. Oh, aliran airnya cepat atau lambat. Oh, aliran airnya lambat, ini ada sampah. Gimana caranya sampah itu supaya bisa diangkut, dan mereka was-was bagaimana bisa dibilang jangan sampai air ini naik karena ada yang kesumbat di sana. Jadi warga itu udah was-was sekali. Jadi yang dilihat tuh ketika hujan, air di badan kali itu tinggi, yang dilihat ya beberapa jaring sampah kita pasang, tapi memang sudah banyak sampah di sana, sudah banyak sampah yang menumpuk. Jadi dilihat warga itu adalah ini alirannya cepat atau lambat ya. Iya. Sampai segitunya, jadi benar-benar mengkhawatirkan. Dan warga juga kita sebagai warga kita berhak mendapatkan pelayanan, berhak mendapatkan perlindungan lah dari pemerintah, karena kita bayar pajak. Kecuali kita nggak bayar pajak. Iya. Gitu. Baik Pak, tapi kalau ini maksudnya imbasnya nanti seperti apa Pak jika nantinya musim hujan tinggi dan ini belum terselesaikan sampahnya? Iya. Jadi secara teori dan praktek nyata dan kejadian juga, itu ketika sampah itu menumpuk itu akan menjadi dam, jadi bendungan. Nah, bayangkan ketika itu menjadi bendungan dan airnya tidak bisa mengalir, maka yang di hulu sebelum bendungan ya akan banjir. Sama seperti ada waduk, ada bendungan ya kan dia menahan air, jadi sifatnya menahan air. Iya. Ya itu kejadiannya, sampah-sampah yang menumpuk itu akan menjadi bendungan. Ataupun kalaupun ada, kan airnya masih bisa lewat Pak di bawah. Iya, seharusnya kan dia memiliki kapasitas untuk air lewat itu lebih besar, bukan? Benar. Tidak terhalang sama bendungan karena sampah tadi. Bayangkan aja Mbak, ke atas itu sekitar berapa ya, dampak banjir itu sekitar Mutiara Gading kena, kemudian ya Bumi Agara, Geraha Harapan. Kalau yang arah setelah perbatasan kota, yang arah perumahan Vida, Pondok Timur Indah, apalagi tadi kemarin juga limpasan air cukup besar, Pondok Timur Indah juga ada banjir. Bisa jadi karena tadi ada hambatan, airnya tidak mengalir lancar. Iya, pastinya juga akan banjir di mana-mana begitu Pak ya? Iya, dampaknya seperti itu. Dampaknya, karena airnya nggak ngalir lancar. Ya, sama kayak peredaran darah aja. Iya. Ada satu yang nggak ngalir, ya kan sendat. Iya, Pak, memang sebelumnya pernah sih Pak ada pembersihan sampah di daerah itu Pak, di bawah crossing tol itu? Februari ada dulu. Awal-awal dulu itu ya? Ya bukan crossing tol ya. Kalau crossing tol itu ya yang kilometer 19 ya, itu bisa alat berat bisa masuk ke sana karena aksesnya gampang. Tinggal itu kita teriak-teriak juga itu. Ini udah ada sampah depan mata tapi alat beratnya lama sekali turun. Nah, ini kemarin saya konfirmasi sama tim DLH, katanya alat beratnya ada ready, cuman yaitu turunnya bermasalah karena nggak bisa turun alat beratnya. Nah, sebelumnya di Februari itu kalau nggak salah Mbak ya,
Februari yang dinas itu sempat turun dan sampahnya tidak semasif yang ada saat ini, turun ke bawah dan itu memang benar-benar menguras tenaga. Bahkan informasinya ya rekan-rekan kita tim biawak ya namanya. Tim biawak itu sempat kena gigit tomcat gitu di bawah karena banyak sekali tuh Binatang-binatang gitu ya? Iya, binatang. Kemudian itu kan polusi itu. Nah, saya ada fakta menarik mengenai polusi. Kemarin baru aja keluar lab dari Skopindo. Nah, kemudian di bulan September, saya lupa tanggal 24 September, kalau nggak salah, tim relawan juga sempat terjun ke bawah. Tim relawan Aliansi Kali Jambe terjun ke bawah untuk ngangkut sampah. Lagi-lagi, walaupun mereka turun ratusan orang karena medannya begitu berat, ya mereka cuma bisa ngangkut 2 truk, sementara itu masih banyak sekali. Disambung lagi kemarin tanggal 20 Oktober atau 18 Oktober. Jadi upaya itu sudah ada, tapi yang dibutuhkan itu adalah alat berat, karena ini yang diangkat ini bukan sampah biasa. Iya, benar. Baik. Pak Syadik, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta, Pak. Nanti bisa kita sama-sama update lagi, Pak ya? Ya, sama-sama minta tolong disampaikan ke pihak-pihak terkait, karena ini memang perlu koordinasi dan semua kewenangan itu ada di Kabupaten Bekasi, tinggal dijahit aja, tinggal dikomunikasikan, dan tinggal di action dah, gitu sih sebenarnya. Baik. Bukan suatu hal yang muluk-muluk kok, kita nggak bikin tower di atas rawa, kita nggak bikin roket gitu. Baik, terima kasih Pak Syadik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian perbincangan kami bersama Ketua Forum Masyarakat Peduli Kali Jambe, Sadiq Helmi.